Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit memaparkan video dari tugas akhir semester Public Relation dengan dosen pengampu Bu Oktaria Ardita Putri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antin Kamila Nurholida dengan NIM 24403-202. Dan saya Lolanda Febiana Giantari dengan NIM 24403-203. Pada video kali ini kami mengambil studi kasus mengenai hubungan public relation dengan public internal, yaitu karyawan. Kasus yang kami ambil yaitu kasus viral beberapa waktu yang lalu mengenai hilangnya tumbler di area KRL komuter lain. Nah, buat yang sering scroll media sosial pasti tahu sama berita yang lagi rame satu ini. Betul banget, tumbler. Ini gara-gara satu tumbler aja jadi heboh dunia jagat maya. Kini jadi trending topik setelah ada pengguna KRL yang kehilangan tumblernya. Gara-gara tumbler hilang saat disimpan di dalam cooler bag atau tas penahan dingin tertinggal di KRL, bikin unggahan penumpang ini viral di media sosial. Tak hanya viral, kasus ini memicu spekulasi, termasuk kabar bahwa seorang petugas pelayanan atau frontliner diduga dipecat akibat insiden itu. Begini kronologisnya, berawal dari unggahan penumpang di media sosial mengaku bahwa cooler bag-nya tertinggal di gerbong perjalanan stasiun Tanah Abang dengan rute Rangkas Bitung. Menurut laporan, cooler bag akhirnya ditemukan petugas keamanan dan sempat difoto. Di posisi ini, tumbler berwarna biru muda masih ada di dalamnya. Namun saat cooler bag dikembalikan ke penumpang, tumbler sudah tak ada lagi. Ia pun lalu menyalahkan petugas, menyebut kehilangan tumbler sebagai akibat ketidaktanggung-jawaban petugas PT KAI Komuter. Bahkan beredar kabar petugas itu diberhentikan. Pihak PT KAI pun telah buka suara menanggapi kabar yang berkembang. VP Corporate Secretary PT KAI Komuter menegaskan bahwa tidak ada pemecatan atau pemutusan hubungan kerja terhadap petugas seperti yang lagi ramai di media sosial. Lebih lanjut, PT KAI Komuter mengingatkan bahwa barang bawaan pribadi penumpang adalah tanggung jawab penumpang sendiri. Ya, pasangan pemilik botol minum yang hilang di dalam komuter lain akhirnya meminta maaf. Kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Jika barang Anda tertinggal, layanan Lost and Found tersedia di setiap stasiun. Meski tidak bisa dijamin bahwa semua barang yang tertinggal atau hilang kembali dalam kondisi yang sempurna. Ini tipsnya kalau barang Anda tertinggal atau hilang. Pertama, tarik nafas dulu, ingat posisi terakhir kamu. Ini akan membantu petugas mempercepat pencarian. Segera lapor ke petugas, sampaikan informasi detail tentang barang dan kondisinya. Pantau status laporan, karena jika pemilik tidak mengambil barang dengan jangka waktu tertentu, barang bisa dibersihkan atau disalurkan oleh pihak KAI. Terakhir, selalu periksa barang bawaan sebelum turun kereta. Kebiasaan yang simpel, tapi efektif. Ya, kejadian ini menjadi pengingat penting, penumpang diimbau untuk selalu waspada terhadap barang bawaan, terutama jika menggunakan transportasi sejuta umat seperti KRL. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan. Kasus ini tuh bermula dari unggahan seorang penumpang KRL yang kehilangan tumblernya di area sekitar situ. Unggahan tersebut itu viral di media sosial dan menimbulkan dugaan bahwa terlibatnya petugas kereta api tersebut. Isu ini kemudian berkembang lebih luas, bahkan muncul kabar bahwa petugas yang bertugas saat itu akan dipecat. Padahal setelah ditelusuri itu kenyataannya itu tidak ada pemecatan dari petugas KAI tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi PT KAI Komuter sebagai organisasi, petugas atau karyawan sebagai publik internal, penumpang sebagai pihak pelapor, serta masyarakat dan netizen sebagai publik eksternal yang turut membentuk opini publik. Jika ditinjau dari sudut pandang public relation, kasus ini termasuk dalam masalah krisis komunikasi dan krisis reputasi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, isu ini berpotensi menurunkan rasa aman dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan.
karena muncul ketakutan akan sanksi yang tidak adil akibat tekanan publik. Sedangkan dari sisi citra organisasi, viralnya isu ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesionalisme perusahaan, terutama jika tidak ditangani dengan cepat dan transparan. Berikutnya itu ada strategi public relation yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah komunikasi krisisnya cepat, terbuka, dan berimbang, baik kepada publik internal maupun eksternal. Kepada karyawan PR perlu melakukan komunikasi internal melalui surat edaran, rapat internal, atau town hall meeting untuk menjelaskan kronologis kejadian secara jelas dan menenangkan suasana kerja. Kemudian, kepada publik eksternal tersendiri ini perusahaan dapat menyampaikan klarifikasi resmi melalui media sosial, siaran pers, dan kerjasama dengan media massa agar informasi yang beredar itu tidak terjadi simpang siur. Media yang digunakan meliputi media internal perusahaan, media sosial resmi, serta pemberitaan media online. Strategi ini dipilih karena dinilai efektif untuk menjangkau publik dengan cepat dan mengurangi penyebaran hoaks. Sebagai kesimpulan, kasus tumbler hilang ini menunjukkan bahwa isu kecil dapat berkembang menjadi krisis besar apabila tidak dikelola dengan baik. Public relation memiliki peran penting dalam menjaga hubungan harmonis antara organisasi dan karyawan sebagai publik internal, sekaligus melindungi citra organisasi di mata publik. Sebagai calon praktisi public relation, kita dituntut untuk bersikap profesional, empatik, dan responsif dalam menghadapi setiap isu, khususnya yang menyangkut karyawan. Dengan demikian, pemaparan video dari kami semoga menambah pemahaman mengenai peran public relation dalam hubungan dengan publik internal. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.